Pengolahan limbah domestik terpusat di Indonesia dapat mencontoh sewage system di Bandung, Jawa Barat. Belanda membangun perpipaan sepanjang 164 km dan membuat kolam oksidasi, sebuah teknologi sederhana untuk mengolah limbah domestik. Di tahun 90-an kita juga ada pengembangan yang namanya Bandung Urban Development Project atau BUDP pada saat itu. Nah, disitulah berkembang infrastrukturnya dari zaman-zaman Belanda yang kita punya konsep combined system tadi. Kemudian dikembangkan saluran air limbah yang lebih spread, terpisah antara air hujan dan air limbah. Dan itu kita berhasil membangun sekitar 300 km. Kini, perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bandung telah membangun saluran perpipaan sepanjang 300 km sehingga mampu mengolah limbah domestik 61% warga Kota Bandung. Kalau kita hitung dari 98.000 sambungan rumah ini, berarti kita sudah cakupan kita tuh hampir 61% ya dibandingkan dengan jumlah penduduk. Jadi itu memang 61% itu terdiri dari off-site dan on-site. Karena on-site itu kan ini secara periodik harus di desludging namanya. Jadi lumpurnya itu harus disedot lah artinya. Jumlah penduduk itu sekitar 2,5 sampai 3 juta ya penduduk Kota Bandung ini. Jadi dari sekian itu kita sudah untuk air limbahnya sudah mengcover sekitar 61%. Jumlah septic tank itu diperkirakan ada sekitar 200 ribuan. Pengolahan limbah domestik terpusat tentu saja membawa dampak positif, antara lain berkurangnya pencemaran air tanah, tidak menambah biaya pembelian air bersih untuk keperluan rumah tangga, serta tidak mematikan populasi ikan dan biota di sungai dan danau. Kalau IPAL Bojong Soang, instalasi pengolahan air limbah Bojong Soang kita yang luasnya 85 hektar, itu memang dari awal sudah kita persiapkan sebagai infrastruktur untuk mengolah air limbah. Jadi dari awal misalnya desain luasnya, kemudian step by step pengolahannya begitu ya. Ini juga sudah dipersiapkan dari awal bahwa itu untuk mengolah air limbah. Misalnya kedalamannya berapa, detention time air yang harus mengendap di misalnya di anaerobik itu berapa hari, kemudian di fakultatif berapa hari, terakhir di maturasi berapa hari, itu sudah didesain dari awal dan sudah kita persiapkan. Dan akhirnya maka outflow yang keluar dari IPAL itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sehingga aman dibuang ke badan air. Itu hanya perbedaan satu konsep antara Jakarta dengan Bandung ya. Pemerintah membutuhkan sekitar 67 triliun rupiah agar 62,41% penduduk Indonesia memperoleh akses sanitasi. Berbagai upaya peningkatan sarana sanitasi sudah dilakukan pemerintah daerah, seperti di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Depok, dan Malang. Sebagian besar dana pengembangan sanitasi berasal dari bantuan negara atau lembaga donor. Peningkatan akses sanitasi adalah salah satu sasaran Millennium Development Goals atau MDGs. 67 triliun kebutuhan kita, pemerintah hanya mampu memenuhi 26 triliun. Ya. Sisanya itu dari unsur masyarakat, ya, dari unsur dunia usaha dan sebagainya, semua kita himpun. Ya. Termasuk juga bantuan-bantuan dari partner, ya, partner development kita, lembaga donor dan NGO internasional dan sebagainya. Tapi tentu saja bantuan mereka itu tidak dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan yang ada, kan juga tidak mungkin. Kita lebih kepada bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman internasional yang mereka punya itu kemudian juga bisa kita terapkan.